Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Mabadil Fiqhiyah, dasar-dasar fikih atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ulang yang kemarin dulu, Bang. Sin mal Islam. Mal Islam, baik Islam. Ya. Wa dinu ladzi ba'athallahu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya innas wa sa'an huwa agama Kembali ke mana? Itu. Agama yang diutus oleh Allah bihi padanya dengannya agama pada Sayyidah maf'ul ba'asa junjungan akan junjungan kita. Siapa junjungan kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan dibilangin alaihi wa alihi wasallam. Terus hidayati untuk menuntun manusia pasa'adatihim dan kebahagiaan mereka. Kakak sin kam Kabar Islam. Kalau Islami kedua Islam itu 5. Awalnya hadat. Mulai yang pertama hadat. La ilaha illallah. Bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Anna Muhammad Rasul. Dan bahwa Muhammad Allah. Islami salat. Bermula yang kedua mendirikan salat. Halis kita zakat. Bermula yang ketiga membayar. Memberi zakat. Terlebih usaha Ramadan. Bermula yang keempat puasa Ramadan. Bermula yang kelima haji ke bait lil mustati'i. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Bermula apakah itu makna asyhadu an la ilaha illallah? Rukun Islam yang pertama bersyahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang ditanyakan apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Makna kalau bahasa Indonesia aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ada makna khusus di sini. Apa makna aku bersaksi? Ya itu maksudnya. Apakah itu makna asyhadu an la ilaha illallah? Jawab. Maknahu. Bermula maknanya asyhadu an la ilaha illallah kembali ke asyhadu. Panjang. Bermula maknanya asyhadu an la ilaha illallah itu a'taqidu. Aku meyakini. Aku beriktikad. Annallaha wahidun. Bahwa sungguhnya Allah itu esa. La syarika lahu. Tidak ada sekutu syarikat. Tidak ada sekutu baginya Allah. Fi ibadatihi dalam menyembahnya. Wala fi mulkihi dan tidak sekutu pada kerajaannya. Jadi aku arti asyhadu an la ilaha illallah. Aku meyakini bahwa Allah itu esa. Wahidun itu satu. Tapi satu enggak ada dua. Kalau angka satu kan ada dua. Allah ini satu yang enggak ada duanya. Satu enggak ada bandingannya. Nah itu. Wahid itu maksudnya satu-satunya. Satu yang enggak ada bandingannya. Kalau ahad apa arti ahad? Ahad satu juga kan? Kalau Allah ahad kan? Bedanya kalau ahad itu satu yang enggak bisa dibagi-bagi. Satu yang enggak bisa dibagi-bagi. Artinya zat Allah enggak terdiri dari bagian-bagian. Bukan kayak kita ada tangan, ada kaki, ada rambut, ada kepala kan? Jadi zat Allah itu tunggal, nggak bisa dibagi. Bukan berarti kecil banget, nggak bisa dibagi. Karena Allah bukan benda. Maka, jadi ahad esa pada dirinya. Artinya zat Allah tidak terdiri dari susunan-susunan. Kalau wahid itu, ini perbedaan ahad dan wahid. Wahid itu satu tidak ada bandingan. Nggak ada satu yang lain yang seperti Allah.
Paham? Jadi arti asyhadu, aku meyakini, a'taqidu. Aku meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Ini dijelaskan, la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya Allah. Arti syarikat tidak ada sekutu, tidak ada yang sama bagi Allah. Allah tidak sama dengan apapun, tidak ada apapun yang sama dengan Allah. Jadi kalau ada yang menyatakan Allah berarti ada mulut. Oh, bukan Allah itu. Allah tidak sama dengan apapun, tidak ada apapun yang sama dengan Allah. Tidak ada syarikat baginya Allah dalam ibadahnya Allah. Maksud dalam ibadahnya Allah bukan Allah beribadah. Dalam menyembahnya Allah. Kita hanya menyembah Allah saja. Wala fi mulkihi. Dan tidak dalam kerajaannya Allah. Langit bumi milik Allah saja. Nah, enggak ada milik orang lain. Kita minjam, Kak. Kita punya tanah, punya rumah, itu pinjaman, kan? Kalau enggak dia yang hilang, kita yang hilang. Oh, nyewa ke orang. Hak milik, hak pinjaman, kan pinjam. Nah, udah paham? Ma kalimatnya apa? Nah, jawab. Sin, ma. Tim. Sim istifham. Mabni pada maharafa Ada. mubtada. Makna Ba. khobar. Tanda rafa Ma. mana dhammahnya? Takdir. Kenapa takdir? Nah, isim Maksur. Nah, bermula apakah itu makna? Nah, sampai situ aja ya, asyhadu ya, Rin. Ya, yang penting ma mubtada, makna khobar. Oke. Kemudian maknahu, perhatikan deh, bermula maknanya asyhadu itu a'taqidu. Makna mubtada marfu bil tanda rafa mana dhammahnya? Takdir. Karena isim maksur itu alif, kan? Alif itu sama aja ya. Kak. Iya, kalau nggak ada titik itu alif namanya. Iya, kalau di belakangnya fathah nggak ada titik namanya alif. Itu lihat makna kan berubah jadi alif. Mudhaf makna hu dhamir mabni di atas pada mahal jar mudhaf ilaih. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Udah ada mubtada, tinggal cari khobar. A'taqidu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tanda rafa dhammah karena fi'il polos tadi kah? Kan tadi udah Jerumiyah polos. Fa'ilnya takdirnya jumlah fi'il fa'il jadi khobar. Kita sebut pada mahal rafa. Karena khobar kan rafa. Pada mahal rafa bermula maknanya asyhadu itu a'taqidu, aku meyakini annallaha wahidun. Anna berapa, Dek? Taukid tugasnya? Tugasnya nasab isim? Lihat Allah nasab kah? Allah isim anna. Allah mansub dengan anna tanda nasab. Isim anna wahidun. Khobar anna tanda rafa. Kenapa tanda rafanya dhammah? Isim mufrad. Wahidun isim mufrad tanda rafanya dhammah. Allah isim mufrad tanda nasabnya fathah kah? Nah, itu gampang banget. Apa yang susah? Udah. Jadi i'rabnya dikit-dikit aja, yang belum kita pelajari nggak usah i'rab. Dah. Pelan-pelan. Sin, soal satu lagi. Ma makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Bermula apakah itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Aku bersaksi akan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya? Jawab. Maknahu. Bermula maknanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu a'taqidu. Aku meyakini anna sayyidana, bahwa sungguh junjungan kita. Siapa junjungan kita? Muhammad dan Nabi Muhammad. Rasulullah itu Rasul Allah. Apa arti Rasul? Utusan. Itu utusan Allah. Diutus kemana? Li jami'il khalqi. Bagi seluruh makhluk. Nah itu. Jadi ketika kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maksudnya aku meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada semua makhluk. Semua makhluk itu apa aja? Manusia, jin, malaikat, semuanya kan? Nabi Muhammad diutus kepada semuanya, kepada malaikat, kepada manusia, kepada jin. Nah. Perhatikan lagi. Wa yajibu ta'atuhu, dan wajiblah oleh taatnya Nabi. Wa yajibu ta'atuhu, wajiblah oleh mentaatinya Nabi. Semua wajib mentaati Nabi. Wa yajibu ta'atuhu, wajiblah oleh mentaatinya Nabi. Fima. Pada apa taat? Pada ma. Amara. Pada ma yang memerintahkan. Kemana?
Dan wajiblah oleh taatnya Nabi pada ma yang memerintahkan ianya Nabi. Nah itu. Kalau Nabi memerintahkan kita wajib taat. Wajibu taatu wajiblah oleh taatnya Nabi pada ma yang memerintahkan ianya Nabi. Wa tasdiquhu tasdiqu atah kepada taatu. Dan wajiblah oleh membenarkan Nabi. Tasdiqu membenarkan. Kalau sidqu benar, tasdiqu membenarkan. Wajiblah oleh taatnya Nabi pada ma yang memerintahkan ianya Nabi. Wa tasdiquhu dan wajiblah oleh membenarkan Nabi. Fima akhbara pada apa yang memberitahu ianya Nabi. Apa yang Nabi kasih tahu, kalau itu terbukti benar ucapan Nabi, kita wajib percaya. Wajtinabu manaha anhu. Ijtinabu kita atah kepada taatu. Wajiblah oleh menjauhi. Ijtinab menjauhi. Wajiblah oleh menjauhi ma naha yang melarang ianya Nabi anhu darinya ma. Wa zajara dan mencela ianya Nabi. Jadi zajara sama dengan naha. Wajiblah oleh menjauhi ma yang melarang ianya Nabi darinya ma. Wa zajara dan mencela ianya Nabi. Paham artinya? Yang mana yang nggak paham? Jadi ulang. Besok harus ulang soalnya. Dua kali lagi, perhatikan. Dua kali lagi artinya. Sin kedua. Ma makna asyhadu? Bermula apakah itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Jawab. Maknahu bermula maknanya asyhadu itu a'taqidu. Aku meyakini anna sayyidana wa sungguh junjungan kita. Siapa junjungan kita? Badal Nabi Muhammad itu rasulu khabar anna. Rasulullah utusan Allah. Utusan kemana? Li jami'il khalqi bagi semua makhluk. Wa yajibu ta'atuhu wajiblah oleh taatnya Nabi. Bukan Nabi yang taat, kita taat kepada Nabi. Jangan salah paham. Wa yajibu ta'atuhu wajiblah oleh mentaatinya Nabi. Fima pada apa saja amara yang memerintahkan ianya Nabi. Wa tasdiquhu wajiblah oleh membenarkan Nabi. Fima akhbara pada apa saja yang memberi kabar, memberitahu ianya Nabi. Wajtinabuma wajiblah menjauhi ma naha yang melarang ianya Nabi anhu darinya mah. Wazajara dan mencela ianya Nabi. Nah itu. Bagaimana kita cara tahu apa yang Nabi perintahkan? Makanya kita pelajari. Kita belajar kitab hadis kah? Nah, Quran. Nabi kan bawa Quran. Apa yang dalam Quran perintah Allah itu perintah Nabi. Nah, bagaimana kita tahu yang Nabi larang? Ya kita pelajari hadis Nabi kan? Kalau enggak kita enggak tahu. Nah. Ini gak ada Arab ini. Lanjut, satu lembar lagi. Jangan panjang-panjang ngajinya. Lanjut. Sin. Yang nggak tahu i'rab tanya. Setiap kalimat itu harus tahu i'rabnya, Kak. Begitu ketemu ma apa i'rabnya? Makna apa i'rabnya? Iqami apa? Harus tahu. Kalau nggak tahu langsung nanya. Ya. Nih, sin. Ma makna iqami shalah? Bermula apakah itu makna mendirikan sholat? Mendirikan sholat rukun Islam keberapa? Dek, perhatikan. Kalau nggak serius nanti Kak kendangnya. Ma makna iqami shalah? Bermula apakah itu makna mendirikan sholat? Mendirikan sholat rukun Islam berapa? Kedua. Mendirikan sholat. Cuma kita mendirikan sholat itu apa? Maknahu. Bermula maknanya mendirikan sholat. Itu fi'lus sholawatil khomsi. Melakukan sholat yang 5. Jadi arti mendirikan sholat. Melakukan sholat yang 5. I'rab bang. Ma makna iqamis sholat. Langsung sendiri. Sin. Dek. Kenal nggak dek? Kenal. Apa nih? Terus? Rafa? Mubtada. Terus? Kabarnya. Kabar? Tanda rafa? Yang? Nah, karena? Terus? Mutah makna? Mutah ilaih? Tanda aja? Karena isim mufrad. Mutah iqami? Mutah ilaih? Tanda aja? Karena? Isim mufrad. Semua isim mufrad. Kan satu sholat nih maksudnya kan? Maknahu. I'rab kah? Maknahu. Makna mubtada. Marfu. Tanda rafa. Dhammah muqaddarah. Dhammah ditakdir. Kenapa ditakdirkan? Isim maksur. Isim maksur. Mutah makna. Hu dhamir. Mabni di atas.
Pada mahal jar. Fi'lu khabar. Khabar mana khabar? Tanda rafa. Kenapa? Isim mufrad. Kan fi'lu isim mufrad. Kalau isim tasnya fi'lani kan? Kalau jamak af'al semua banyak isim mufrad. Mudhaf fi'lu. Mudhaf ilaih. Tanda jar. Kenapa? Ya, jamak apa? Muannas. Nah, sholawat di kanan ada alif dan ta. Ya kan? Khamsi. Mudhaf apa? Mudhaf sholawati. Mudhaf nggak boleh ada alif lam. Naat. Khamsi naat kepada sholawati. Naat kepada majrur. Ajar. Tanda jar. Nah, jadi makna mendirikan sholat apa, Dik? Makna mendirikan sholat. Mengerjakan apa? Simak. Makna mendirikan sholat apa? Salat. Nah, itu Tanda nggak dengar tadi kan? Nggak fokus dia. Nggak tahu kupingnya kemana. Apa makna mendirikan sholat? Melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu makna iqamis shalah, mendirikan sholat. Fi'lu sholawatil khamsi. Melakukan sholat yang 5 waktu. Dah. Sin. Mas sholawatul khamsu. Bermula apakah itu sholat yang 5? Jadi sholat yang 5 itu apa? I'rab mabni di atas pada ma'rafa salawatu khabar marfu dengan mubtada tanda rafa. Kenapa tanda rafa dhammah? Jamak mudzakkar salim, tanda rafanya dhammah. Khamsu kepada salawatu, na'a kepada marfu tanda rafa dhammah. Bermula apakah itu salat yang 5? Iya. Dianya kembali ke mana? Selawat. Kenapa pakai hiya? Selawat muannas. Hiya berarti muannas kah? Jangan huwa. Hiya dianya salat yang 5 itu subuh, subuh, wat duhuru duhur, wal asru dan asar, wal maghribu wal isya'u isya. Hiya i'rabnya enggak langsung, benar mubtada, tapi kita sebut dulu hiya. Dhamir apa? Mufasil mabni di atas mana sukun? Fathah pada ma'rafa as-subhu khabar marfu dengan mubtada tanda rafa karena isim mufrad. Waw duhuru atah kepada marfu tanda rafa. Waw asru atah kepada subuh. Udah. Nah itu. Oke. Udah hafal semua. Sin. Madza yalzamu qabla shalah. Bermula apakah itu? Yang wajib iya. Yalzamu fa'ilnya huwa kembali kepada madza. Bermula apakah itu yang wajib iya qabla sholati sebelum sholat. Apa yang wajib sebelum sholat? Ya. Yalzamu qabla sholatil wudu'u. Sebenarnya doa aurat juga wajib ya? Kenapa nggak dijelaskan? Dianggap sudah. Maza yalzamu qabla shalah, bermula apakah itu yang wajib iya sebelum sholat. Apa yang wajib kita lakukan sebelum sholat? Yalzamu qabla sholatil wudu'u. Wajib. Yalzamu wajib. Wajib sebelum sholat oleh apa? Wajib wudu'u. Kenapa baca wudu'u, Bang? Kenapa baca wudu'u? Bukan wudu'a, bukan wudu'i. Nggak ada mubtadanya. Fa'il yalzamu. Yalzamu kan fi'il mudhari' belum ada fa'ilnya kan? Qabla nggak boleh jadi fa'il. Kalau fa'il kan qablu kan? Hah? Daraf masuk dan rasa patah. Lazim sebelum salat. Wajib sebelum salat oleh apa wajib? Oleh wudu. Berarti wudu fa'il yalzamu. Ya. Kam furudul wudu? Berapakah itu fardu wudu? Kam langsung mubtada, boleh? Kam isim istifham mabni ada sukun mubtada. Furudu khabar. Mutaf furudu wudu'i mutaf ilaih. Bermula berapakah itu fardu wudu? Jawab. Furudul wudu'i sitatun. Artinya bermula ada 6. Al awalu an-niyatu. Coba kasih arti. Asani
Membasuh muka, ghaslul wajhi. Yang ketiga, Yang ketiga itu membasuh tangan hingga bersama ma'al milfaqaini, bersama dua siku. Ar-rabi'u melempar mashu ba'dhi ra'si, menyapu sebahagian kepala. Al-khamisu ghaslur rijlaini kaki ma'al ka'baini, dan kedua kaki bersama dua mata kaki. Asadisu kaki tartib. Oke, kita bahas satu-satu. satu Furudul wudu'i sitatun. Bermula fardu wudu itu 6. Apa arti fardu? hal yang wajib Wajib. ditinggalkan. Rukun wudu. Baru ada disebut wudu harus ada 6 perkara. Kalau nggak ada 6 berarti wudu kita nggak ada. Nggak disebut wudu. Yang pertama niat. Yang pertama, ini ada nggak penjelasan di depan nanti niat? Ada ya? Kapan kita niat? Ketika basuh muka. Untuk apa niat? Kenapa wudu perlu kepada niat? Untuk sah. Kenapa kalau nggak ada niat nggak sah? Ini nggak ditulis di sini. Tujuan niat untuk membedakan ibadat dan adat. Kita duduk di masjid. Duduk di masjid ada duduk istirahat, tidur, ada ibadah, iktikaf. Kan sama aja duduk kan? Biar beda pakai niat. Kan gitu. Orang ngerukuk, sujud. Ada yang olahraga. Kan olahraga. Sujud kan? Ada yang ibadat. Untuk beda olahraga sama ibadat, pakai niat. Ibadat pakai niat. Tujuan ibadah, tujuan niat untuk membedakan ibadat dan adat. Wudu, kan ada orang cuci muka kepanasan segala macam. Sama wudu kan sama aja kan? Untuk beda pakai niat. Oh ini wudu niat ibadat berarti. Nah, dah. Al-awalu mubtada, niat itu khabar. Bermula yang kedua itu ghaslul wajhi, membasuh wajah. Asani mubtada. Marfu' bil ibtida. Tanda rafa'nya mana? Mana tanda rafa'nya asani? Asani bukan asaniyatu. Bermula yang kedua itu membasuh wajah. Asani mubtada. Marfu' tanda rafa' mana dhamma? Kenapa takdir? Dimangkus. Nah, kan? Saniyu berat kan? Sakal. Jadi yang kedua basuh muka. Yang mana muka? Nih. Kalau orang nggak bisa melihat, gimana kita tunjukin ke orang? Gini aja. Oh, Gimana muka? ini. Masih tahu Di samping telinga. kita sentuh kan Jadi muka itu paling tempat tumbuh rambut paling atas sama ada sampai dagu. Kiri kanan 2 biji kuping kan? 2 ini apa sampai namanya? belakang telinga. Iya. Enggak. 2 biji kuping ini. Ya, ini itulah muka. Itu semuanya harus dibasuh itu. Kecuali dalam mata. Yang lain hidung, awal-awal lubang hidung dikit harus dibasuh. Ada juga yang gini ya, Kalau buku panjang gimana dibasuhnya? kan buka Mak. Iya, Pak. Muka bukan kuku. Tapi ada yang gini ya, Ya, itu sunnah istinsyak namanya kan. sampai perih. Membersihkan itu. Iya, tak buat. Kalau udah biasa enggak. Jadi pernah Wajah. Apa arti wajah? Wajah menghadap. Kenapa muka disebut wajah? Karena kita menghadap pakai muka kan? Nah, itu ghaslul wajah, membasuh wajah. Yang ketiga ghaslul yadaini, membasuh 2 tangan bersama 2 siku. Yang mana disebut tangan? Ini. dari mulai awal hujan. Sampai Siku. tangan bukan, tangan dari ujung jari sampai bahu itu tangan namanya. Ya. Dari ujung jari sampai bahu namanya. Makanya dibilang di sini membasuh 2 tangan bersama 2 siku aja. Dari ujung jari sampai siku. Ini. Dalam mazhab Syafi'i basuhnya mulai dari jari dulu. Ini. Ujung jari dulu kan? Mazhab lain Boleh dari langsung gini ya. Di sini kan air. Jadi gini. Kamu sebagai mana? Tahu, Pak. Nah, Asik. ini nggak dibilang basuh berapa kali? Sekali. Yang wajib sekali rata air. Muka sekali kan? Jadi rata baru dianggap sekali kan? Kali boleh kan? Hmm? Kali. Nggak boleh. Tuh. Makruh. Ratain. Jadi baru dianggap sekali, basuh muka rata itu rata baru sekali. Jadi sunnah rata 3 kali kan? Sekali wajib, kedua sunnah, 3 sunnah. Basuh 2 tangan juga sama. Itu kalau rata sekali baru dianggap sekali. 3 kali kita basuh baru rata, itu baru dianggap sekali. Jadi yang dianggap sekali itu rata semuanya. Ya.
Arabi'u mashu ba'di ra'si, menyapu sebahagian kepala. Kalau menyapu itu airnya nggak mengalir. Nah, itu menyapu namanya. Kalau ghaslu, airnya harus mengalir. Ya, mengalir. Kalau mashu, ngelap doang. Yang kelima, ghaslu rijlaini, membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Dari ujung jari Yang keenam, tartib. Apa arti tartib? saya urutan. Apa masuk urutan? Saya urutan. Langkah-langkah yang Tentukan ditentukan Abu. benar. Enggak, urutan gimana urutan? Kan kita basuh kaki dulu. Kemudian habis kaki tangan. Habis kaki kepala, habis kepala tangan, habis tangan muka. Kan teratur juga kan? Apa maksud teratur? Tertib. Tapi Enggak, aturannya mana? aturan Yang ada. dia dianjurkan yang diajarkan Nabi. Dicontohkan Nabi. Kita juga nggak pernah belajar tentang Nabi. Ini kan baru ngajar kitab ini. Tertib di sini apa maksud tertib? Tertib itu mendahulukan yang dahuluan disebut. Arti tertib mendahulukan yang duluan disebut. Ya kan? Duluan disebut niat, ya niat dulu. Tapi niat di sini harus berbarengan dengan basuh muka. Nah, kemudian baru basuh dua. Artinya kalau basuh dua tangan dulu sebelum basuh muka nggak dihitung. Ya kan? Nah, itu maksud tertib. Tertib artinya mendahulukan yang terdahulu, mentakhirkan yang kemudian. Dah. Ya, wallahu a'lam bishawab wal ma'af. Kalau dua Enggak apa-apa, udah sah. Tadi kan ini kan Memang fardu wudu kan? Fardu wudu. Sunnah-sunnah wudu nanti tambahannya. iya gitu. Ini baru fardu wudu. Kan fardu sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang apa?